Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raja Putri Mardina dengan NIM 41122011116 dari kelas AM 5D pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai equity report berdasarkan analisis yang telah saya lakukan terhadap PT Nippon Indosat Corporindo atau dikenal dengan roti. Baiklah, berikut ini adalah daftar isi pada presentasi saya kali ini. Yang pertama adalah profil perusahaan, yang kedua adalah analisis financial distress, yang ketiga adalah analisis economic value added atau EVA, dan yang keempat adalah rekomendasi investasi. Baiklah, langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu profil perusahaan. Seperti yang kita ketahui, PT Roti yang dikenal dengan merek Sari Roti adalah salah satu perusahaan besar dalam industri roti di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 8 Maret 1995 dan dicatat resmi di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada 28 Juni 2010. Perusahaan ini memiliki kantor pusat yang terletak di Jalan Selayar Blok A9 Cikarang, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Perusahaan ini bergerak di industri pengolahan distribusi roti dan produk-produk yang dihasilkan adalah seperti sari roti tawar, sari roti manis, dan sari roti premium, serta produk bakery lainnya. Kemudian perusahaan ini memiliki wilayah operasional sebagai berikut, yaitu Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, pabrik-pabrik perusahaan berada di Cikarang, Cibitung, dan lain-lain, dan ada juga di Batam. Kemudian struktur pemegang saham PT Nippon Indosat Corporindo atau ROTI ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada PT Indo Retail Makmur International Tbk sebanyak 25,77%, Demeter Indo Investment PTE Ltd sebanyak 22,16%, Bondlight Investment Ltd sebanyak 20,79%, Live Holdings PT Ltd 6,06%, Pasco Shikishima Corporation sebanyak 8,50% dan masyarakat umum sebanyak 8,91%. Perusahaan ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat sehingga dapat menarik untuk kita bahas pada kali ini. Langsung masuk pembahasan yang kedua, yaitu adalah aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Nippon Indosari Corporindo dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Kenapa sampai tahun 2022? Karena diketahui pada annual report tahun 2023, perusahaan PT Nippon Indosari Corporindo tidak melakukan aksi korporasi. Yang pertama adalah pembelian saham atau share buyback sebanyak 79.660.700 saham yang disepakati di rapat umum pada 17 Juli 2018. Namun pembelian ini dilakukan pada 11 Januari 2019. Selain itu, pada tahun 2019, perusahaan juga melakukan pembelian 175 juta saham perusahaan sehingga presentasi kepemilikan meningkat dari 15,22% menjadi 18,05%. Hal ini dapat memberikan kepercayaan lebih dari investor besar sehingga dapat memperkuat kepemilikan dan stabilitas perusahaan. Kemudian, aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan yang kedua adalah pelunasan pokok obligasi beserta bunganya. Pada 18 Maret 2020, perusahaan melakukan pelunasan obligasi yang bernilai nominal 500 miliar dengan tingkat bunga yang tetap sebesar 10% per tahunnya. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi perusahaan serta meningkatkan kepercayaan investor, dan hal ini mencerminkan atau menunjukkan kemampuan perusahaan bahwa untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya sehingga dapat memperkuat posisi keuangan. Selanjutnya, aksi korporasi yang ketiga yaitu tanda tangan perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA pada 13 April 2020 yang meliputi fasilitas time loan revolving. Hal ini dapat memberikan akses pendanaan fleksibel untuk mendukung kebutuhan operasional perusahaan serta dapat mengurangi risiko likuiditas. Yang selanjutnya itu adalah divestasi saham anak perusahaan. PT Roti menandatangani perjanjian jual beli saham atas 55% kepemilikan Sarimonet Foods Corporindo atau SMFC
SMFC, anak perusahaan yang berlokasi di Filipina pada 7 September 2020. Hal ini dapat meningkatkan fokus bisnis perusahaan serta dapat mengurangi risiko dan beban pengelolaan anak perusahaan di Filipina sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya. Selanjutnya adalah pada tahun 2020, 5 Oktober 2020, perusahaan melaksanakan pembelian kembali atau buyback saham perusahaan sebanyak 375.033.700 saham. Hal ini Hal ini dapat meningkatkan nilai saham nantinya. Kemudian pada tahun 2021, perusahaan memberikan keterbukaan informasi terhadap rencana pembelian saham sebanyak 273, sekian lembar saham. Kemudian pada tahun 2023, kemudian pada tahun 27 Juni 2022, perusahaan akhirnya melakukan share buyback atau pembelian saham kembali, yaitu sebanyak 209.842.100 saham. Hal ini tentu dapat meningkatkan nilai saham dan meningkatkan kepercayaan investor serta persepsi positif terhadap perusahaan. Penjelasan yang selanjutnya yaitu financial distress. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan Alman Z-Score, PT Nippon Indosari dapat dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini berada pada zona abu-abu atau zona tidak aman atau zona sebelum terjadinya financial distress atau rawan gitu. Dimana dapat dilihat pada diagram di atas, pada tahun 2019 PT Nippon Dasar Korporindo menghasilkan Z-score sebanyak 2,16, 2020 sebanyak 2 menghasilkan Z-score 2,43, meningkat, kemudian menurun kembali menjadi 2,41, kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 sebanyak 2,62, dan menurun kembali pada 2003 sebanyak 2,35, di mana nilai tertinggi Z-score-nya yaitu adalah 2,62, namun belum bisa mencapai nilai aman Z-score untuk perusahaan manufaktur yaitu 2,9. Setelah dianalisis, berikut adalah penyebab dari perusahaan ini mengapa bisa berada di zona abu-abu. Pada tahun 2019, diketahui bahwa penyebabnya adalah ketidakstabilan dalam struktur modal, dapat dilihat di perhitungan meningkatnya likuiditas, adanya fluktuasi kinerja operasional yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi beban finansial. Kemudian pada tahun 2023 likuiditas meningkat, kemudian adanya penurunan laba dan tantangan eksternal seperti inflasi bahan baku, fluktuasi nilai tukar, dan persaingan pasar terus memberikan tekanan terhadap perusahaan Nippon Indosari Korporindo ini. Kemudian apa yang dilakukan langkah perusahaan yaitu PT Nippon Indosari Korporindo Tbk atau ROTI memperkenalkan saluran penjualan daring, menyelesaikan pembangunan pabrik baru, dan meningkatkan modal kerja dari 767, sekian miliar pada 2019 menjadi 1.145 triliun pada 2020. Selain itu, fokus diarahkan ke pasar domestik melalui inovasi produk baru dan efisiensi distribusi, inovasi produk, dan memperluas distribusi ke 88.000 outlet pada tahun 2023. Selanjutnya, pembahasan mengenai analisis EVA. Berdasarkan analisis secara keseluruhan, PT Nippon Indosari Korporindo Tbk atau ROTI mampu mempertahankan nilai tambah yang positif bagi pemegang saham melalui strategi adaptif, pengelolaan keuangan yang baik, dan inovasi berkelanjutan yang membantu perusahaan tetap kompetitif meskipun menghadapi tantangan ekonomi global. Dapat dilihat bahwa EVA pada tahun 2019 itu berada di pada tahun 2019, PT Nippon Indosari Korporindo mencatatkan EVA sebanyak 100,41 miliar dengan EBIT diketahui di perhitungan yaitu 347 miliar dan NOPAT sebanyak 236 miliar
berkat pengurangan pajak, beban pajak. Kemudian EVA menurun pada tahun 2020, ini disebabkan oleh COVID, di mana adanya penurunan laba atau pemasukan, sehingga terus peningkatan likuiditas. Kemudian sehingga membuat EVA menurun namun tetap menghasilkan um, nilai positif. Kemudian naik kepada tahun 2021, EVA-nya um, perusahaan mencatat EBIT yang diketahui di perhitungan yaitu 376,05 miliar dengan NOPAT 281, sekian miliar dan EVA 224,8 miliar berkat inovasi dan efisiensi. Pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 572 miliar dan NOPAT 432,2 sekian miliar dan EVA-nya 368 miliar, menunjukkan adanya perbaikan kinerja dan ekspansi pasar. Kemudian, pada tahun 2023, EVA menurun kembali dari 368, sekian miliar menjadi 256 miliar akibat turunnya NOPAT di perhitungannya kita ketahuinya 22,9% karena inflasi penurunan daya beli. Namun inovasi produk dan ekspansi distribusi ke 88.000 outlet berhasil mempertahankan EVA tetap positif. Walaupun menurun tapi EVA tetap positif. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan PT Nippon Nusa Corporindo Tbk dapat menghasilkan nilai tambah terhadap nasional. Kemudian lanjut ke rekomendasi investasi. Dapat kita lihat di sini diketahui bahwa target harganya adalah 1.325 dengan upside 36,60%. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, analisis saya merekomendasikan untuk membeli atau buy saham PT Nippon Nusa Corporindo Tbk atau ROTI dengan target harga 1.325 yang presentasikan potensi upside sebesar 36,60% dari harga penutupan saham per 16 Januari 2025 sebesar 970. Alasan utamanya yaitu risiko investasi berada di level sedang berdasarkan faktor-faktor analisis risiko investasi. Kemudian stabilitas keuangan yang baik, nilai EVA positif tiap tahunnya, profitabilitas tinggi, serta Z-score perusahaan berada di zona abu-abu, namun perusahaan menunjukkan angka yang tergolong stabil dan cenderung meningkat tiap tahunnya. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan nilai EVA. EVA atau Economic Value Added menunjukkan hasil positif setiap tahunnya, mengindikasi bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai setelah memperhitungkan biaya modal. Kemudian ada diverifikasi dan inovasi produk, di mana peluncuran produk baru seperti Sari Choco Milk dan Sari Choco Spread pada 2023 berhasil menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan. Kemudian ada ekspansi jaringan distribusi dan efisiensi operasional manajemen risiko seperti kebijakan alokasi laba yang strategis memastikan stabilitas keuangan perusahaan. Jadi berdasarkan kesimpulannya saya merekomendasikan untuk membeli saham. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.